Mari Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita merangkapkan kedua tangan kita di depan dada, seraya menghormat Guru Agung Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Buddha, Sang Bhagawa, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, pada kesempatan malam hari ini kembali berkumpul dalam puja bakti di Wihara Dharma Sukha yang diadakan secara live streaming. Tentu malam hari ini merupakan satu momen yang membahagiakan bagi kita semua karena di sela-sela aktivitas khususnya di akhir pekan setelah Bapak Ibu saudara-saudari sekalian beraktivitas satu minggu juga beraktivitas ya seharian. Kesempatan malam hari ini Bapak Ibu menggunakan waktu untuk berbuat baik, mengikuti puja bakti meskipun dilakukan secara live streaming. Tentu ini menjadi satu kebahagiaan bagi kita, khususnya umat Buddha, di tengah-tengah pandemi COVID yang sampai sekarang belum menandakan akan segera berakhir. Umat Buddha di Indonesia tetap semangat dalam menjalankan kebaikan, melakukan kebaikan, puja bakti, meditasi, dan lain sebagainya. Terlebih lagi, momen Waisak juga baru saja kita lewati di tanggal 26 Mei yang lalu. Nah, tentu umat Buddha di Indonesia berbahagia. Saya mengucapkan selamat Waisak kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Ya, ini masih momen Waisak. Semoga berkah Waisak selalu menyertai kehidupan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Kemudian pada kesempatan malam hari ini, Bante memberikan tema di sana. Ya, saya memberikan tema di sana. Topik Bala Sutta atau khotbah Sang Buddha sehubungan dengan kekuatan-kekuatan. Suatu ketika Sang Buddha berdiam di Jetawana. Jetawana ini ada satu arama milik hartawan Anathapindika di dekat kota Saratthi. Nah, saat itu Sang Buddha berkumpul dengan para siswanya. Kemudian Sang Buddha menyampaikan kepada para biku bahwa ada 5 kekuatan. Apakah 5 kekuatan itu? 5 kekuatan ini yang pertama adalah kekuatan keyakinan. Atau di dalam bahasa Pali disebut sebagai Saddha Bala, kekuatan keyakinan. Kemudian ada yang namanya kekuatan semangat. Atau di dalam bahasa Pali disebut sebagai Wirya Bala. Wirya artinya semangat, Bala artinya kekuatan. Kemudian yang ketiga adalah kekuatan dari perhatian atau di dalam bahasa Pali disebut sebagai Sakti Bala, Sakti perhatian, kekuatan dari perhatian. Kemudian yang keempat adalah kekuatan dari keteguhan pikiran, Samadhi Bala, Samadhi atau Bawana, seperti tadi yang telah bersama-sama kita lakukan. Kemudian ada yang namanya yang terakhir, kekuatan dari kebijaksanaan atau di dalam bahasa Pali disebut sebagai Panya Bala. 5 kekuatan ini diuraikan oleh Sang Bhagawa, Sang Buddha kepada para siswanya. Saat ini
ya, berhubungan dengan kekuatan. Ya, kekuatan, ya mungkin orang-orang menganggap yang disebut kuat itu ya kuat secara fisik saja, ya, fisiknya kuat, ya, bisa mengangkat beban dengan berat sekian kilo, sekian puluh kilo, atau bahkan sekian ratus kilo. Mungkin ada juga yang berpikir kalau ditanya tentang kuat, ya mungkin sehubungan dengan fisik. Nah, ada orang kuat ya berlari selama ya sekian menit, ada orang yang kuat berlari selama ya sekian jam, ya, ada orang yang kuat ya berlari ya dalam waktu ya, bukan lagi hitungan jam tapi dalam hitungan hari. Ada juga orang yang kuat berlari ya jaraknya 10 meter, 100 meter, 1000 meter. Dan bahkan ada orang yang kuat berlari ya, dalam hitungan kilometer ataupun puluhan kilometer. Nah, ini kuat sehubungan ya, kemampuan fisik. Ya, ada juga ya, kalau berbicara tentang kekuatan, ada orang yang ya kalau bergurau ya kuat makan, ya kuat makan artinya apa? Makannya banyak, ya makan sehari mungkin 3 kali, ya 4 kali. Ada juga ya selain kuat makan, kalau kita bergurau ada orang yang kuat tidur, ya kalau suruh tidur dia juaranya, tidak diragukan lagi kemampuannya untuk tidur dalam waktu yang lama. Mungkin zaman sekarang juga ada ya orang kuat lihat video-video yang absurd, yang aneh gitu. Karena ada juga ya, orang yang kuat nonton video-video yang kering gitu. Nah, atau juga ada orang yang kuat main handphone, ya main sosmed, ya, atau main game dalam waktu yang lama. Nah, ini kalau bicara ya, kekuatan secara umum, secara awam. Ya, orang menginterpretasikan ya kuat ini dalam berbagai aspek. Tadi misalnya dalam hal fisik, ya, tetapi dalam hal ini kekuatan juga tidak hanya soal fisik. Ya, sekarang ya, sering kalau kita perhatikan ya, di kolom-kolom komentar, ya di mana ada orang-orang dengan tingkah-tingkahnya, ya tingkah-tingkahnya merasa benar padahal dia salah, terus begitu viral, ya orang-orang ramai-ramai membuli, ya ramai-ramai datang ke akun sosial medianya cuma untuk menghujat. Nah, nanti biasa di kolom komentar ya orang ini kena mental, ya gimana mentalnya, sehat atau kuat nggak dia dibully satu Indonesia. Nah, ini juga ya kuat diidentikan dengan tidak hanya fisik tetapi secara mental. Ya ada orang istilahnya kuat mental tidak gitu. Ada orang yang kuat mental, ada orang yang tidak kuat mental. Nah, jadi secara fisik maupun ya secara batinnya. Nah, ini kalau kita bahas ya kekuatan ya, secara awam, secara umum. Nah, tetapi dalam hal ini yang disabdakan oleh Sang Buddha di dalam Bala Sutta ya tidak seperti demikian. Ya, apa yang Sang Buddha sampaikan, apa yang Sang Buddha maksud ya sebagai kekuatan ya, jauh lebih luhur, ya jauh lebih mulia dari sekedar kuat makan, kuat tidur, kuat mental, ya kuat begadang mungkin, kuat lari dan lain sebagainya, atau kuat ditinggal ditinggal pacar, ya banyak guruan-guruan yang lainnya. Apa yang disampaikan oleh Sang Buddha sehubungan dengan kekuatan ini jauh lebih luhur, jauh lebih mulia. Ya, apa yang disebut luhur, apa yang disebut mulia? Ya tentu yang luhur, yang mulia adalah hal-hal yang membawa pada kemajuan batin, hal-hal yang membawa pada ya, terkikisnya kekotoran-kekotoran batin, hal-hal yang membawa pada berkurangnya penderitaan dan bertambahnya kebahagiaan. Nah, ini ya, inti dari ajaran Sang Buddha adalah berusaha untuk tidak berbuat jahat, ya, mengurangi perbuatan jahat, menambah perbuatan baik, mensucikan hati dan pikiran. Nah, ini ajaran para Buddha. Nah, apa yang Sang Buddha sampaikan di dalam Bala Sutta, ini masuk di dalam aspek tersebut. Ya, mengurangi perbuatan-perbuatan jahat dan menambah perbuatan baik. Selain itu juga tidak lupa untuk mensucikan hati dan pikiran. Ya, langsung saja kita kepada kekuatan yang pertama,
Yang tadi yang pertama adalah kekuatan dari keyakinan. Nah, di dalam bahasa Pali ya disebut sebagai sada bala. Ya, sada ini merupakan satu pondasi, ya, satu dasar keyakinan kita sebagai umat Buddha. Kalau kita tidak punya sada, nah, kalau kita tidak punya keyakinan ya pada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha, tentu mustahil ya, kita akan mengalami kemajuan-kemajuan dalam ya, belajar secara teori ataupun praktek ya, di dalam Dhamma. Keyakinan ini sangat penting, menjadi fondasi, menjadi dasar, dan harus dimiliki oleh ya, kita sebagai siswa Sang Buddha yang mau maju ya, di dalam Dhamma. Ya, Sang Buddha menyampaikan apakah yang disebut ya, sebagai kekuatan keyakinan. Ya, di sini ya siswa Sang Buddha memiliki keyakinan pada pencapaian penerangan sempurna ya, Sang Bhagawa. Ya, siswa Sang Buddha juga meyakini ya, bahwa beliau ada yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna, ya, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, ya, sempurna menempuh jalan kenibbana. Nah, beliau adalah pengetahu segenap alam, manusia dan para dewa, guru ya guru dewa dan manusia yang sadar yang patut dimuliakan. Nah, ini ketika Sang Buddha, ya, siswa Sang Bhagawa meyakini beliau ya, sebagai ya, sosok yang sedemikian luhur, sedemikian agung, maka kita tidak ragu ya, di dalam Dhamma. Dan ketika membaca kutipan, membaca syair, ya, potongan-potongan dari khotbah beliau, kita merasa damai, kita merasa bahagia, kita merasa termotivasi untuk bisa menjadi seperti beliau. Inilah sebabnya ketika puja bakti datang ke wihara, pertama-tama apa yang harus kita lakukan? Nah, sebelum melakukan aktivitas lain, tentu yang harus kita lakukan pertama kali adalah memberikan penghormatan kepada beliau. Ya, kita menghormat di depan patung Buddha, ya ini bukan semata-mata seperti yang orang lain pikirkan terhadap kita, yaitu menyembah berhala. Ya, tidak sesimpel itu. Ya, kita menghormat di hadapan Buddha Rupang, di hadapan altar, ya, altar Sang Buddha, tentu di situ ya, ada keyakinan bahwa kita sebagai umat Buddha meyakini ya, beliau sebagai sosok yang mulia, yang luhur, yang sempurna, yang tercerahkan, dan kita ya, menjalani, mempraktekkan apa yang beliau ajarkan dengan harapan kita bisa mencapai kebahagiaan seperti halnya yang beliau capai. Nah ini jadi keyakinan ini penting, ya, apalagi di zaman sekarang dengan kemajuan teknologi, ya, kita disuguhi berbagai macam informasi yang belum tentu informasinya benar. Ya, kadang kebanyakan informasinya ini ya provokasi begitu atau settingan. Ya kadang kalau orang tidak punya keyakinan, tidak punya kekukuhan di dalam dirinya, nah, dia terombang-ambing. Nah, lihat berita ini, ya lihat info ini, ya dia tertarik. Kemudian lihat berita ini, ya dia percaya. Nanti seperti tidak ada pegangan hidup. Oleh karena itu penting sekali kita memiliki keyakinan, meyakini ajaran Sang Buddha. Pokoknya ya, meskipun ya dimanapun kita berada, meskipun kita sendirian, nah, kalau kita punya keyakinan ya, pada Sang Buddha, ya, ajaran Sang Buddha, ya kita tidak akan goyah. Ya, jadi tidak soal jumlah, mau sendiri, mau sedikit, ya, mau tidak ada teman, tidak ada umat yang lain, kita tetap pede, ya, tetap yakin pada ajaran Sang Buddha. Nah, keyakinan ini juga penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti sekarang yang tadi sempat disinggung bahwa COVID-19 kita tidak tahu kapan akan berakhir, ya meskipun sebagian besar sudah divaksin, ya, tetapi ya, belum ada tanda-tanda akan menghilang bahkan di beberapa negara, ya, Malaysia, Taiwan, ya, lockdown. Ya, lockdown dari Indonesia juga mengalami peningkatan kasus. Nah, di dalam masa-masa sulit seperti ini, kita membutuhkan keyakinan. Ya, keyakinan bahwa hal-hal sulit, hal-hal buruk, ya, suatu saat juga nanti akan berlalu. Ya, seperti yang Sang Buddha ajarkan, ya, bahwa hidup ini senantiasa berubah.
Anicca, ya, ketidakkekalan. Ya, kondisi ini senantiasa berubah. Nah, saat ini mungkin kita sedang berada di masa sulit, tapi percayalah, ya, milikilah keyakinan bahwa hal buruk, nah, masa sulit ini pun akan bisa kita lewati apabila kita memiliki keyakinan, memiliki keteguhan hati, dan jangan lupa untuk terus berbuat baik. Nah, kita bisa melewati masa-masa sulit ini melakukan hal-hal baik. Kenapa? Karena kebaikan inilah yang nanti, ya, akan menjadi pelindung kita, ya, menjadi membuatkan jalan untuk kita, nah, sehingga bisa melewati kesulitan. Ini yang pertama, keyakinan ini menjadi kekuatan, ya, keyakinan kepada Tathagata, keyakinan pada Dhamma ajaran beliau, ya, keyakinan pada Arya Sangga, dan juga, ya, kita yakin bahwa ketika berbuat baik, hasilnya juga pasti akan ada kebahagiaan bagi diri kita si pembuat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, apakah yang disebut sebagai kekuatan dari semangat atau wirya bala? Ya, wirya ini cukup cukup umum, cukup sering kita dengar. Ya, semangat, memiliki wirya, memiliki tekad. Apakah yang dimaksud dengan kekuatan dari semangat? Ya, di sini, ya, siswa Sang Buddha memiliki semangat untuk mencegah, untuk menghindari hal-hal buruk. Ya, semangat yang dimaksud di sini, ya, semangat untuk menghindari, untuk mencegah, ya, dari melakukan hal-hal buruk, ya, dari melakukan tindakan-tindakan buruk, ya, dari, ya, berpikir yang buruk, berucap yang buruk. Ya, jadi menghindari hal-hal yang buruk dengan bersemangat. Selain itu juga bersemangat dalam mengembangkan hal-hal yang baik. Nah, jadi, ya, seperti dalam inti ajaran Sang Buddha, ya, tidak hanya kita berlatih untuk menghindari perbuatan jahat, kita juga melakukan menambah perbuatan baik. Ya, jadi menghindari hal-hal buruk, ditambah kita melakukan hal-hal baik. Nah, di sini disebut sebagai arada wirya. Ya, arada wirya, menghindari hal-hal buruk dan mengembangkan hal-hal yang baik. Ya, jadi, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, semangat ini, ya, bukan hanya semangat, ya, semangat kerja, ya, semangat beraktivitas, tapi jangan sampai lupa ada semangat yang luhur, yaitu semangat menghindari hal-hal yang buruk, ya, semangat dalam menambah hal-hal yang baik. Kadang ada orang yang, ya, tidak bersemangat untuk menghindari hal yang buruk, tidak ada upaya untuk mencegah dirinya dari berbuat buruk. Jadi, ya, mungkin orang berpikir, ya, hidup cuma sekali, ya, lakukanlah apa yang ingin dilakukan, ya, lakukanlah hal-hal apa yang ingin dilakukan, ya, tanpa memikirkan, tanpa mempertimbangkan baik buruknya, tanpa memikirkan, tanpa mempertimbangkan dampaknya pada orang lain ataupun pada sendiri. Nah, ketika seseorang, ya, punya keyakinan dan juga punya semangat, ya, maka mereka akan berhati-hati dalam bertindak, berhati-hati dalam berucap, ya, dan juga berhati-hati dalam berpikir. Karena perbuatan kita ini, ya, bisa terjadi lewat 3 saluran, ya, lewat saluran pikiran, ucapan, maupun perbuatan. Ketika seseorang menjalankan sila, ya, tadi Bapak Ibu ngulang, ya, 5 pelatihan sila. Ya, ini satu hal yang baik. Ya, ketika seseorang memiliki kesadaran untuk menghindari hal buruk, ya, dengan bertekad menjalankan sila, ini hal yang baik. Ini hal yang baik, ini hal yang mulia. Tidak semua orang bisa, tidak semua orang mau, ya, tidak semua orang terpikir untuk menjalankan sila, menghindari hal-hal buruk, misalnya tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, tidak melakukan itu. Nah, bagi sebagian orang, melakukan hal-hal itu bukan sebagai satu masalah. Ya, padahal kita sebagai umat Buddha meyakini bahwa apa yang kita lakukan ini ada konsekuensinya. Ya, tindakan kita ini ada akibat yang mengikuti. Maka dari itu, apabila kita ingin bahagia, ya, perbanyaklah perbuatan-perbuatan baik. Hindarilah perbuatan jahat, tambahlah perbuatan baik, misalnya kita akan bahagia. Ya, sesuai dengan hukum karma. Ya, barang siapa
yang melakukan tindakan-tindakan baik, ya, seperti halnya dia menanam benih-benih ya, perbuatan baik. Nah, suatu saat dia akan memetik ya, buah kebahagiaan, buah yang manis dari benih-benih perbuatan baik yang telah dia tanam. Nah, ini menjadi penting ya di tengah-tengah masyarakat, di lingkungan kerja, di lingkungan sosial, dimanapun berada, ya, tetap memiliki kewaspadaan, ya, berusaha menghindari hal buruk, ya, selagi kita yakin pada hukum karma, yakin pada ajaran Sang Buddha, tentu kita akan terus semangat ya untuk menghindari hal buruk. Dan setelah kita menghindari hal buruk, ya, kita menambah hal-hal baik. Dengan cara apa? Menjalankan sila, dengan berdana, dengan bermeditasi, ya, bakti sosial, ya, membantu orang tua, merawat orang tua, ya, bertanggung jawab kepada keluarga, ya, bertanggung jawab kepada anak-anak, baik kepada sahabat, kepada teman-teman. Nah, banyak sekali bentuk hal baik yang bisa kita lakukan. Ya, tentu di dunia ini tidak habis ya, cara untuk berbuat baik. Bahkan kalau kita lihat ke sekeliling, ya, banyak di antara mereka yang sesungguhnya ya, bisa menjadi objek bagi kita untuk berbuat baik. Siapa? Orang tua, ya, keluarga, ya, teman-teman, sahabat, sangga, wihara. Itu adalah objek-objek untuk kita berbuat baik. Jadi kita tidak kekurangan ya, cara, ya, tidak kekurangan cara untuk berbuat baik. Nah, ini jadi kekuatan semangat yang harus kita miliki adalah semangat dalam ya, menghindari hal-hal buruk, semangat dalam menambah perbuatan baik. Nah, ini wirya bala. Jangan dibalik, jangan dibalik. Semangat untuk yang menambah hal-hal buruk, kemudian semangat untuk menghindari hal-hal baik. Nah, ini salah satu. Jadi jangan dibalik ya, harus semangat menghindari hal buruk dan semangat dalam menambah perbuatan baik. Kemudian yang ketiga, di dalam Bala Sutta, Sang Buddha menyampaikan tentang kekuatan dari perhatian atau sati bala. Apakah yang dimaksud dengan sati bala atau kekuatan dari perhatian? Ya, di sini siswa Sang Buddha, ya, siswa Sang Bhagawa memiliki perhatian. Mengembangkan perhatian dengan kebijaksanaan yang luhur. Berhati-hati bertindak, ya, berhati-hati berucap, memiliki perhatian apa yang sedang dilakukan. Memiliki perhatian pada apa yang sedang dilakukan, memiliki ingatan pada apa yang telah dilakukan. Nah, ini para biku kekuatan perhatian yang Sang Buddha sampaikan. Jadi memiliki perhatian dengan pengembangan kebijaksanaan yang luhur. Ya, pengembangan kebijaksanaan yang luhur itu apa? Pengembangan kebijaksanaan yang luhur itu ya, salah satunya adalah dengan meditasi. Maka di dalam meditasi, ya, satu tugas kita adalah ya, mengamati objek yang telah kita pilih, ya, berusaha fokus, teguh, kukuh pada objek yang telah kita pilih. Seperti tadi, objek kita adalah ya, anak panasati, ya, perhatian pada ya, masuk dan keluarnya nafas. Ya, meskipun ada ingatan-ingatan, ya, meskipun ya, ada suara-suara, suara mobil, suara motor, atau suara air, suara keran, suara kipas dan sebagainya, ataupun juga sensasi-sensasi tubuh jasmani, gatal, pegal, keringetan, ya, kesemutan dan lain-lain, ya, tetap teguh, ya, tetap fokus pada objek yang telah dipilih. Ataupun juga ketika meditasi muncul ingatan-ingatan, ya, muncul ya rencana-rencana, wah nanti setelah puja bakti saya mau ini, saya mau nonton ini, saya mau makan ini, saya mau pergi ke sini, oh besok hari Minggu, wah, kemana ya, nah, meskipun muncul pikiran-pikiran, ingatan-ingatan, rencana-rencana, ya, perhatian dikembalikan pada objek semula. Jadi mengetahui saat ini saya sedang apa, yang memiliki perhatian terhadap apa yang sedang dilakukan. Nah, kalau meditasi, ya punya perhatian, saat ini saya sedang meditasi, ya fokus saya pada objek. Nah, nanti setelah ini misalnya beraktivitas di rumah, ya beraktivitas membaca buku, ya, fokus pada apa yang sedang dilakukan, mengetahui apa yang sedang dilakukan. Kemudian juga besok olahraga misalnya naik sepeda atau lari, jogging dan sebagainya, ya fokus pada apa yang sedang dilakukan. Oh saat ini saya sedang
jogging, sedang lari, fokus, pikirannya tidak lari ke sana kemari, tidak melayang ke sana kemari, tidak melantur ke sana kemari. Oh, saya sedang naik sepeda, olahraga, ya fokus ya dengan apa yang sedang dilakukan. Nah, untuk fokus ini orang-orang zaman sekarang cenderung mengalami penurunan. Nah, kenapa? Banyak distraksi, banyak gangguan-gangguan. Gangguan-gangguan dari mana? Ya, ya dari handphone, dari media sosial. Ya, handphone coba deh kalau mau diperhatikan, satu hari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian pegang handphone, buka handphone itu berapa jam? Apakah di atas 5 jam, di atas 6 jam, di atas 10 jam? Nah, kalau sampai di atas 10 jam, ya harus hati-hati, harus waspada. Apalagi kita buka handphonenya misalnya bukan karena urusan pekerjaan. Ya, ada orang yang mau tidak mau harus buka handphone karena urusan ya, pekerjaan, misalnya dengan klien, dengan bos, dengan atasan, dengan bawahan, dan lain-lain. Tapi kalau ya, buka handphone hanya untuk scroll-scroll, untuk lihat hiburan ke sana kemari, yang melantur, ngabisin waktu, ya ini harus waspada, harus diperbaiki pola hidupnya. Kenapa? Ya, berarti dia ya tidak memiliki perhatian dengan apa yang sedang dilakukan. Nah, kadang kalau orang udah asik buka handphone, scroll itu sudah lupa waktu. Sepertinya seorang anak yang main game, nah, kalau udah masuk ya, main game mulai ya nggak ingat waktu. Nah, 1 jam itu terasa sebentar, 2 jam masih terasa sebentar, 3 jam juga masih sebentar. Kalau belum ngantuk, belum capek, belum kelelahan, belum berhenti. Ya, atau mungkin kalau masih anak-anak, masih ada orang tua, kalau belum dimarahi papa mamanya belum berhenti. Nah, ini tidak punya perhatian dengan apa yang sedang dilakukan. Nah, kalau kita punya perhatian, tahu kapan harus mulai, ya tahu kapan harus berhenti. Oh ya, mengakses media sosial tentu dengan kebijaksanaan. Menggunakan handphone, smartphone dengan kebijaksanaan. Saya menggunakan ini untuk apa? Tujuannya apa? Nah, tahu batas-batasnya. Sehingga ya, memberikan manfaat. Yang bukannya memberikan kemunduran, tetapi memberikan kemajuan. Nah, ini yang penting di era sekarang, di mana banyak sekali gangguan-gangguan ya, di handphone, di jalan raya, ataupun dengan gangguan-gangguan yang lain yang senantiasa melingkupi kita, berusaha untuk fokus memiliki perhatian. Sati bala. Apabila seseorang memiliki perhatian, memiliki sati, nah, hidupnya bisa lebih tenang, hidupnya bisa lebih happy, bisa lebih bahagia. Kenapa? Nah, tidak mudah terganggu, tidak mudah terdistraksi ya oleh berbagai macam dinamika-dinamika yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Fokus dengan pekerjaan, fokus dengan apa yang harus dilakukan, ya, fokus dengan tujuannya, ya tidak mudah berganti haluan, dan fokus, punya perhatian, punya ketetapan hati. Nah, ini ya Bapak Ibu saudara-saudari sekalian manfaat ya dari kekuatan perhatian atau sakti bala. Selanjutnya yang keempat, kekuatan dari keteguhan pikiran, samadhi bala, ya, samadhi bala. Apa yang dimaksud dengan samadhi bala? Ya, di sini ya, siswa Sang Buddha melakukan meditasi, melakukan samadhi sehingga mencapai ya, tingkat-tingkat ya, kemajuan batin. Ya, bahkan dikatakan ya sampai ya, mencapai jana-jana, jana 1, jana 2, jana 3, jana 4. Nah, di sini ya tentu ya ketika siswa Sang Buddha ya, mencapai jana-jana, mencapai fokus yang begitu mendalam. Nah, ini adalah satu ya, keberhasilan. Ini adalah satu bentuk kekuatan. Kenapa? Ya, tidak semua orang ya bisa sampai pada tahap itu. Ya, bahkan meskipun sama-sama bermeditasi, ya, yang satu dengan yang lain ini pencapaiannya berbeda-beda. Yang satu dengan yang lain tentu pengalaman meditasinya pun juga berbeda-beda. Nah, sensasi-sensasi yang dirasakan pun juga berbeda-beda. Kenapa? Ya, karena memang di dalam meditasi ini ya banyak metode, ya selain banyak metode juga banyak guru. Ya kalau zaman sekarang banyak yang mengajarkan meditasi, ya tentu semuanya baik. Nah, diri kita lah yang pandai-pandai untuk memilih guru. Ya metode mana yang kita ikuti, ya praktek mana yang kita tekuni sehingga membawa kita pada kemajuan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ya ketika mencapai
jana-jana. Nah, di sini siswa Sang Buddha ya, memiliki atau merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Ya, kebahagiaan dari ya, jana-jana, kebahagiaan dari fokus meditasi yang mendalam ini sungguh membahagiakan. Tadi meditasi sebentar, ya, 5 menit, 10 menit aja rasanya sudah tenang, nah, sudah happy. Ya, apalagi kalau bisa sampai 30 menit, bisa sampai 1 jam, nah, meditasi, ya, happy, pikirannya tenang, nah, ini membahagiakan. Apalagi bisa rutin, ya, meditasi setiap hari, di pagi hari atau di malam hari, ya, merasakan ketenangan, ya, ini membahagiakan. Kenapa? Ya, karena tidak semua orang mau ataupun mencapai pada tahap itu. Ya, inilah ya, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kekuatan dari samadhi, kekuatan dari ya, keteguhan pikiran. Ketika orang pikirannya teguh, tidak goyah, tidak bimbang, tidak terombang-ambing. Ya, ketika ada masalah, ada perubahan, ya, ada duka, ya, dia tetap teguh yang menghadapi ya, hal-hal itu, tidak goyah. Ya, tetapi di zaman sekarang, ya, tentu ya, banyak orang ya yang ya bisa mengalami depresi, bisa mengalami sedih, ya, bisa mengalami gangguan kesehatan mental. Ya, sesungguhnya salah satu solusi yang bisa kita lakukan, yang bisa ditawarkan adalah ya, untuk rutin bermeditasi, ya, untuk mengembangkan samadhi. Kenapa? Ya, dengan samadhi ini kita dilatih untuk teguh. Ya, untuk teguh. Bagaimana caranya? Selama 30 menit bisa fokus pada objek. Ini saja dulu. Ini saja. Yang nggak usah yang tinggi-tinggi dulu, yang muluk-muluk sampai jana dan lain-lain. Ketika kita bisa fokus 30 menit dengan objek yang telah kita pilih, ini rasanya sudah tenang sekali. Ya, sudah happy sekali. Bisa lepas dari pikiran-pikiran yang senantiasa melingkupi, yang mengungkung, melingkupi kita. Ya, apalagi ada orang yang secara fisik dia istirahat. Secara fisik dia istirahat, tiduran, santai, tidak sedang bekerja. Tapi di dalam pikirannya nggak bisa istirahat. Mikirin ini, mikirin itu, kepikiran ini, kepikiran itu, khawatir ini, khawatir itu, overthinking ini, overthinking itu. Banyak orang pamit, oh ya saya istirahat dulu ya, gitu. Atau jam kerja istirahat kantor atau di rumah, ya saya mau istirahat. Ya secara fisik saya istirahat, tiduran, duduk, rebahan. Tapi pikirannya belum tentu bisa istirahat. Ya, kalau masih dihantui oleh yaitu kekhawatiran-kekhawatiran, keresahan-keresahan, ketakutan-ketakutan, pikiran ini, pikiran itu. Yang ada nggak bisa tidur, ya sampai malam melek. Ya, lelah batin, lelah fisik. Ya, akhirnya apa? Kesehatannya terganggu. Fisiknya terganggu, mentalnya juga terganggu. Maka ya kekuatan keteguhan pikiran ini berusaha untuk kita peroleh, berusaha untuk kita capai ya, dengan cara mengembangkan samadhi. Ya, sehat jasmani, sehat rohani, sehat secara fisik dan juga sehat secara mental. Ya, untuk sehat secara mental dimulai dari praktek meditasi. Mulai dari 15 menit, 30 menit, ya, 1 jam ya, sampai nanti kita bisa bertambah ya, sampai memiliki batin yang teguh. Ya, tidak terombang-ambingan oleh perasaan, oleh ketakutan, oleh isu-isu dan lain sebagainya. Kita menjadi manusia yang merdeka, ya, pikiran kita tidak dikendalikan, tidak disetir oleh keserakahan, kebencian, ataupun faktor-faktor lainnya. Nah ini, Ibu Saudara, saudari sekalian, apabila kita memiliki keteguhan pikiran, ya maka kita jadi orang yang bahagia. Selanjutnya, ya ada kekuatan kebijaksanaan atau Sang Buddha sebut di dalam bahasa Pali sebagai panya bala. Panya atau kebijaksanaan ini menjadi satu tujuan ya, bagi kita sebagai umat Buddha. Kita belajar Dhamma, diskusi Dhamma, mendengarkan Dhamma, praktik Dhamma. Salah satu tujuan yang ingin kita capai adalah kita ingin jadi orang yang bijaksana, ya kan? Ya, salah satu tujuan umat Buddha tuh ingin jadi orang yang bijaksana. Ya, orang yang bijaksana itu bagaimana? Ya, dia ya, bisa membedakan mana perilaku-perilaku yang kiranya membawa manfaat bagi dirinya dan juga bagi orang lain. Dia tahu mana perilaku-perilaku yang kiranya merugikan
bagi diri sendiri dan orang lain. Kalau orang berbuat jahat, ya, kita berbuat jahat pada orang lain. Misalnya, kita menipu orang lain. Sebenarnya kita untung atau rugi? Ya, kita nipu orang lain, ya, kita dengan cara nipu, kita bisa dapat untung ya 2 juta, 5 juta, 10 juta. Ya, mungkin bagi orang yang lain berpikir, wah dia untung. Ya, karena menipu dia dapat uang 5 juta, 10 juta atau lebih. Atau dengan korupsi, berbuat jahat, mengambil milik orang lain, bisa untung ratusan juta, ya, bahkan sampai miliaran. Mungkin orang berpikir, dia melakukan itu, oh dia untung. Ya ini sangat berbeda dengan kacamata Dhamma. Kalau kita lihat dari sudut pandang Dhamma, orang berbuat jahat ya pada orang lain, ini sesungguhnya dia rugi. Ya rugi. Ya rugi kenapa? Nah, di dunia ini ada namanya hukum sebab akibat. Ya, siapa yang melakukan perbuatan jahat, nah ini ada akibat yang mengikuti. Nah, siapa yang berbuat baik, juga nanti ada akibat yang mengikuti. Ketika orang berbuat jahat pada orang lain, mungkin sekilas ya, seperti dia untung gitu. Tapi padahal ya dia rugi. Berbuat jahat sama orang lain, nanti kejahatannya itu kembali pada dirinya. Dia akan menuai, memetik ya, buah dari kejahatannya. Nah, karena itu orang yang jahat sama orang lain sesungguhnya orang yang paling rugi, orang yang patut untuk dikasihani. Ya memang ya mungkin dia tidak merasa, tidak merasa. Oleh karena itu, untuk jadi orang bijak ini tidak mudah. Nah, untuk jadi orang bijak ini harus memiliki kebijaksanaan. Salah satunya adalah mampu melihat muncul dan tenggelamnya pancakanda. Apa itu pancakanda? Nah, pancakanda adalah 5 gugusan pembentuk kehidupan. 5 gugusan pembentuk. Ada nama rupa. Nama rupa ini ya jasmani. Kalau nama ini batin. Ada perasaan, ada bentuk-bentuk pikiran, ada kesadaran, ada pencerapan. Awedana, sanya, sangkara, dan winyana juga ditambah rupa. Nah, kalau kita memahami bahwa diri ini sesungguhnya ya hanya terdiri dari nama dan rupa, ya, lalu lantas ya untuk apa kita berbuat jahat sama orang lain? Ya toh kita juga ini ya tidak kekal. Apa yang kita peroleh saat ini juga hasil kebaikan kita di masa lampau. Ya, kalau kita menambah ya, perbuatan jahat di dalam kehidupan saat ini, ya kita rugi. Kita rugi. Ya udah capek-capek di kehidupan lampau memupuk perbuatan-perbuatan baik, hasilnya saat ini kita terima, tapi di dalam kehidupan saat ini bukannya maju, ya bukannya nambah ke arah yang baik, ya malah kita kembali ke awal, ya turun lagi. Sudah capek-capek kita memupuk perbuatan baik supaya naik, ya di kehidupan saat ini kalau banyak berbuat jahat, tidak bijaksana, ya, banyak berbuat buruk, ya turun lagi. Dan nanti kita harus mulai lagi, kita harus menambah perbuatan baik lagi. Ya, ini tentu ya satu hal yang tidak pernah berakhir. Karena itu orang bijaksana menyadari ya, pentingnya untuk tidak berbuat jahat, ya manfaat besar yang diperoleh dari banyak berbuat baik. Nah, orang baik ini ya, tentu akan disukai. Ya, orang baik ini kehadirannya diharapkan. Ya, kalau jadi orang baik pokoknya tidak rugi. Ya meskipun orang lain berpikir rugi amat jadi orang baik. Ya nggak apa-apa, terserah mereka mau berpikir seperti itu. Tapi nah, kita secara pribadi karena punya keyakinan, punya sadar, dan juga kita punya semangat, ya tidak rugi jadi orang baik. Ya, justru malah menguntungkan. Ya nanti kalau mereka sudah sadar, baru nanti menyesal bahwa jadi orang baik ini sangat menguntungkan. Jadi orang jahat itulah sesungguhnya yang malah merugikan. Ya selama orang belum memetik ya buah dari perbuatan buruknya, ya dia tidak akan sadar. Ya kalau orang sudah pernah mengalami memetik buah dari perbuatan buruk, ya, pahitnya, ya baru mereka sadar bahwa berbuat buruk itu rugi, berbuat baik ini menguntungkan. Oleh karena itu, ya salah satu bentuk kebijaksanaan adalah mampu melihat ya, muncul dan tenggelamnya pancakanda. Ya bahwa hidup ini senantiasa berubah, pikiran ini senantiasa berubah, perasaan ini juga senantiasa berubah. Ya tidak ada yang kekal, tidak ada yang patut untuk kita genggam secara mati-matian. Perasaan berubah. Ya, apa buktinya? Ya perasaan ini dalam hitungan menit, ya dalam hitungan detik bisa berubah. Ya saat ini ya, happy, senang, tenang.
Nanti sedetik kemudian, berapa menit kemudian, berapa jam kemudian bisa berubah. Marah, emosi, jengkel, takut. Ya, bahkan dalam sepersekian detik ini bisa berubah. Oleh karena itu, kita sungguhnya harus bisa melihat dunia ini jangan diombang-ambingkan oleh perasaan saja. Ya kadang perasaan ini penting, ya, memiliki perasaan ini penting. Tetapi ya, jangan sampai kita diombang-ambingkan oleh perasaan. Ada orang-orang yang tidak bisa lepas dari kondisi-kondisi ya, hubungan yang toksik gitu ya, toxic relationship. Padahal dia tahu jawabannya supaya bisa bebas dari penderitaan itu, ya dia sudah tahu ya pasangan ini tidak baik, gitu, misalnya. Tetapi untuk bisa lepas itu sulit. Kenapa? Karena dia masih pengen merasakan cinta atau digombalin atau dipuji-puji. Padahal ya kalau ditimbang antara happy dengan menderita, banyak menderitanya. Tapi karena ada kecanduan untuk merasakan perasaan tertentu, ya dia tidak sampai bisa lepas dari hal itu. Nah ini juga kadang sering terjadi. Jadi kita punya teman, ada orang punya teman, temannya ini toksik, tidak mengarahkan pada kemajuan, tapi malah suka bully, suka hujat. Tapi ya ada kenyamanan di situ misalnya. Mungkin temannya sesekali traktir, temannya sesekali ajak jalan. Nah, ya itu dia terbuai, termakan ketika ditraktir, ketika diajak jalan, sehingga dia lupa kalau sebenarnya teman ini bukan teman yang baik. Nah, karena dia kecanduan dengan perasaan tertentu. Nah, ini tidak baik. Nah, kalau kita bisa bebas ya, dari perasaan-perasaan itu, bisa memandang perasaan ini secara lebih jernih, nah, maka kita tidak mudah dimanipulasi, tidak akan mudah diperalat gitu. Banyak orang yang dimanipulasi, diperalat dengan cara ambil perasaannya. Nah, ini harus hati-hati. Nah, nasihat Sang Buddha ini bijak sekali, ya, bisa melihat ya muncul dan tenggelamnya pancakanda secara bijak. Muncul dan lenyapnya perasaan-perasaan ini secara bijak. Muncul perasaan senangkah, muncul perasaan happy-kah, perasaan marahkah, perasaan sedihkah. Ya, kita bisa melihat itu secara bijaksana sehingga bisa ya, lebih tenang, lebih happy, lebih baik. Ini salah satu contoh. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ya meskipun ya kehidupan ini senantiasa berubah, ya berita-berita juga tidak ada habisnya. Kemarin ada isu lah, mau gempa lah, ya gempa sekian skala Richter, bencana besar, ada tsunami dan ya orang yang tidak bijak mungkin cenderung panik, ya, cenderung khawatir lah gimana gimana. Ya padahal kalau mau berpikir jernih secara bijak, setiap hari, setiap detik itu bencana selalu ada. Bahkan orang meninggal setiap detik, setiap menit, ini selalu ada. Dan lalu untuk apa kita terlalu khawatir? Yang penting kita fokus untuk berbuat baik, menjalani apa yang kita bisa lakukan demi manfaat diri sendiri dan orang lain. Ya nanti pada saatnya kita sudah habis masa waktu di dunia, ya sudah kita relakan. Nah, kalau sudah habis masa waktu kita di dunia, ya mau bagaimana lagi? Yang penting kita sudah yang melakukan, berusaha dengan sebaik-baiknya menjadi orang yang sebaik-baiknya, ya, demi kebahagiaan diri sendiri dan juga demi kebahagiaan orang lain. Oleh karena itu, yang berusahalah ya dengan sungguh-sungguh ya mencapai kekuatan-kekuatan yang Sang Buddha maksud di dalam Bala Sutta, yaitu kekuatan dari keyakinan. Milikilah keyakinan yang teguh, yang kokoh. Milikilah semangat, ya semangat dalam menghindari perbuatan buruk dan juga semangat dalam menambah perbuatan baik. Milikilah ya, kekuatan dalam hal perhatian, ya, teguh, berhati-hati bertindak, nah, berhati-hati berucap, ya, punya perhatian terhadap apa yang sedang dilakukan, ingat dengan apa yang telah dilakukan. Dan juga memiliki keteguhan batin, ya, kekuatan dari keteguhan batin sama bala. Ya, orang yang batinnya teguh, ya, tentu bisa lurus, bisa fokus pada tujuan, ya, tidak terombang-ambingkan oleh kondisi dunia, ya, tidak terombang-ambingkan oleh hal-hal yang ada di luar dirinya. Dan yang terakhir, ya milikilah kebijaksanaan, kekuatan kebijaksanaan, nah sehingga kita sebagai umat Buddha senantiasa belajar, praktek dhamma, sehingga menjadi lebih bijak ya setiap harinya. Ya dulu, dan mungkin kita masih berbuat ini, berbuat itu, berbuat keliru. Ya, semakin hari kita menyadari kekeliruan kita dan bertekad untuk menjadi orang yang lebih baik. Ya ini
menjadi kebahagiaan kita sebagai sesama siswa Sang Buddha yang sama-sama berlatih, yang sama-sama mendukung, sehingga nantinya kita bisa mencapai kebahagiaan bersama-sama. Dan itu ini yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan malam hari ini, sehubungan dengan Bala Sutta atau Sutta tentang kekuatan. Semoga kita, ya Bapak Ibu saudara-saudari, ya bisa ya, senantiasa berlatih, praktek, dan bisa muncul kekuatan-kekuatan tadi di dalam dirinya. Juga terus semangat, ya bersungguh-sungguh untuk belajar, berlatih, berbuat baik, sehingga diri kita senantiasa dilindungi oleh kebaikan yang kita lakukan. Sehingga cita-cita luhur kita dapat tercapai. Ya, Namo Dana, ya, untuk perhatiannya, saya akhiri Sabisa Bonus Tirata. Semoga selalu hidup berbahagia. Aduh, sadu. Baik, demikianlah Dhammedesana yang disampaikan oleh Yang Mulia Bante Ratanajayo. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma, kami persilahkan pertanyaan diutamakan untuk penanya via Zoom dan diutamakan bagi yang menekan tombol raise hand. Pertanyaan tertulis hanya bisa dikirim ke co-host atau operator dengan nama Dhammasuka atau operator. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu. Silahkan kepada Bapak Bobby untuk bertanya. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Tadi sempat dijelaskan tentang salah satu kekuatan adalah kekuatan dari samadhi. Itu saya sendiri sudah cukup lama untuk berpraktekkan samadhi, tapi masih terkendala ke dalam kendala fisik yang dimana masih sering terjadi sensasi seperti kesemutan atau punggung yang tiba-tiba pegal. Apakah ada tipsnya, Bante, supaya untuk bisa melatih agar samadhi saya lebih baik lagi? Terima kasih, Bante. Iya, tentu samadhi ini butuh kontinuitas atau butuh keberlanjutan, butuh dilatih secara terus-menerus. Dan kadang yang bikin kita tidak happy dengan meditasi kita adalah yang pertama hambatan yang tak kunjung bisa dilewati. Misalnya, ya kalau orang ya lari, misalnya lari, naik sepeda, lari bisa lari 15 menit, gitu. Bisa lari 15 menit, 15 menit tanpa berhenti. Nah, semakin sering otot itu dilatih, naik sepeda berapa kilo, semakin sering latihan itu dilakukan, harusnya semakin bertambah. Lari 15 menit, ya sprint 15 menit. Nanti lama-lama dilatih bisa tambah jadi 20 menit. Nanti fisiknya semakin kuat, bisa ditambah. Bertambah secara latihan itu jadi 25 menit, jadi 30 menit lari. Ya, semakin lama semakin kuat ya, fisiknya. Sesungguhnya analogi ini juga bisa kita terapkan dan akan muncul juga di dalam proses kita berlatih meditasi. Kalau memang ya satu hambatan yang sering muncul dalam meditasi adalah kesemutan, ya, bagaimanapun kita masih punya organ tubuh yang sehat, dan kesemutan ini sebenarnya satu bentuk
satu bentuk reaksi tubuh yang alami, ya, di mana kalau kita duduk bersila, aliran darah jadi terganggu, ya muncullah kebas, kesemutan. Nah ini sesuatu yang wajar, sesuatu yang normal. Yang penting adalah ketika hambatan ini muncul, ya berusaha untuk barang bisa menahan kesemutan 5 menit. 5 menit muncul kesemutan, dan tahan sampai 5 menit. Sampai akhirnya 5 menit selesai tidak tahan. Nah, sesungguhnya, kita hari ini saya bisa melewati kesemutan 5 menit. Nanti kalau kesemutan datang lagi di sesi berikutnya, naikkan jadi 6 menit, jadi 7 menit, 8 menit, 10 menit, ya sampai nanti kesemutan mau ada mau tidak, ya saya tetap meditasi, saya tetap fokus pada objek saya. Mau ada kesemutan mau tidak, mau kesemutannya ini berhenti, berkurang atau tidak, saya nggak peduli. Ya saya fokus pada objek, pada latihan meditasi yang saya praktikkan. Karena kenapa? Kalau kita berharap kesemutan ini tidak ada, aduh semoga meditasi ini nggak ada kesemutan. Semoga ada kesemutan tapi tidak banyak, tidak dominan. Ya ini harapan yang sia-sia. Bagaimanapun kita masih punya kaki kita sehat, dan peredaran darahnya lancar. Ya ketika duduk bersila, ya kesemutan ini satu reaksi yang sangat umum. Nah, jadi yang harus dilatih apanya? Ya, mental kita, keteguhan hati kita, keteguhan dari tekad meditasi kita. Mau ada kesemutan atau tidak, mau kesemutannya apa dominan, apa kuat atau tidak, ya kita fokus. Nanti lama-lama kesemutan ini hal yang lumrah, hal yang biasa. Kayak kalau orang baru mengkali mobil, nyetir mobil, mungkin beraninya di tempat sepi. Dan ketika masuk ke jalan raya, wah takut, panik. Wah kok ada bis, kok ada truk, kok ada orang naik motor dan sebagainya. Takut. Tapi lama-lama kalau sudah biasa nyetir, ya mau nyetir setangan di jalan raya, mau ada bis, mau ada truk, mau ada apa, santai. Tidak setakut dulu, gitu. Tidak setakut dulu ketika awal belajar. Jadi sebenarnya ya nggak usah takut, nggak usah khawatir sama kesemutan. Kita atasi, kita lewati, kita hadapi, mau ada mau tidak, ya kita tetap fokus pada meditasi. Jadi bukan satu hal yang perlu untuk terlalu dikhawatirkan. Yang penting adalah kita hadapi, dan semakin kita tabah, semakin kita fokus, semakin kita teguh, nanti kesemutan ini menjadi semakin mengecil, ya, tidak terlalu penting. Terima kasih Bante. Udah ya. Terima kasih Pak Bobi. Apakah ada lagi yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Sepertinya tidak ada yang bertanya lagi, Bante. Mungkin closing dan mungkin blessing, Bante, setelah closing. Silahkan, Bante. Ya, baik. Kepada Bapak Ibu, saudara sekalian, pada kesempatan malam hari ini telah melakukan serangkaian perbuatan baik dengan mengikuti puja bakti, memperbarui sila, meditasi, dan juga mendengarkan dhamma. Dan semoga kebaikan-kebaikan itu memberikan manfaat bagi Anda sebagai pelaku kebajikan, dan juga memberikan manfaat kepada para leluhur, sanak keluarga yang telah meninggal, serta semua makhluk yang membutuhkan limpahan jasa. Semoga mereka berbahagia. Icitang batitang tumhan kipame wa samijatu sabi purentu sangkapa candu panaraso yatha manicu tiraso yatha sabitiyo wiwajantu sabarogo winasatu mate bawa tuantarayo sukidikayuko bawa abiwa dana silisa nicang uda pacayino cataro dhamma wadanti ayuwano sukang
balang bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba buddhanu bawena sada soti bawantu te bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba dhamma nubawena sada soti bawantu te bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba sangka nubawena sada soti bawantu te. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah ceramah Dhamma yang dibawakan oleh Yang Mulia Bante Ratanajayo. Bante, kami atas nama pengurus Wihara Buddha Masuka dan umat mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas ceramah Dhamma dari Yang Mulia Bante. Apabila Bante ingin meninggalkan ruangan Zoom, kami persilahkan. Terima kasih banyak, Bante. Ya, baik, sehat semua. Sampai pamit. Sadu.